Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nila Khairun Naila dengan NIM 430 dari kelas 2 di Islam B akan menjalankan ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Islam yang diampu oleh Bapak Agus Hermawan. Di sini saya mempunyai buku Psikologi Islam yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan SPDI MA. Di sini saya akan mereview tentang buku tersebut. Buku ini memiliki ketebalan 132 halaman dan terbit pada tahun 2021 dengan penerbit Pustaka Ilmu. Saya akan menjelaskan secara singkat bab 8 dan sampai bab 15 dari keseluruhan buku tersebut. Yang pertama, yang bab ke-8 yakni pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam. Di dalam buku ini dijabarkan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan sendiri adalah perubahan fisik yang melambat seiring berjalannya waktu dan usia. Perkembangan sendiri adalah pemunculan hal yang baru yang bersifat rohani seperti penyabar menjadi pemarah dan sebagainya. Karakteristik dari perkembangan adalah meliputi perubahan organ fisik, psikologis atau kepribadian seseorang. Penyesuaian lingkungan, perkembangan bahasa, kognitif, dan perkembangan sosio-emosional. Menurut penulis di sini, perkembangan dimulai sejak masih berada dalam kandungan atau berupa janin. Roh manusia ditiupkan ke dalam kandungan ibunya di usia 4 bulan. Nah, maka dimulailah perkembangan pada manusia tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 14-15 mengenai perkembangan janin. Nah, fase perkembangan manusia ini berlanjut setelah dilahirkan, yakni dari pasca prenatal yang umur 0-2 tahun sampai masa kematian, yakni ke alam barzah, kiamat, kemudian ke kehidupan surga. Kemudian terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan, yakni hereditas atau keturunan dan gamil atau lingkungan. Selanjutnya adalah bab 9, yakni kesehatan mental dalam perkembangan perspektif Islam. Kesehatan mental menurut buku ini ialah kondisi di mana seseorang memiliki jiwa yang harmonis, tidak punya gangguan kejiwaan, serta menerima dirinya secara utuh. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama yaitu faktor internal, yakni berupa sifat, bakat, ataupun keturunan. Kemudian faktor eksternal, yakni berupa keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam agama Islam terdapat perintah untuk beribadah. Nah, notabene apabila kita beribadah, maka kita ingin menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan beribadah, seseorang akan mendapatkan ketenangan batin karena telah berinteraksi dengan Tuhannya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai bab 10, yakni psikopatologi dalam perspektif Islam. Psikopatologi dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai gangguan jiwa. Nah, dalam ajaran Islam, jiwa atau nafas tidak dapat berpisah dengan spiritual. Akan tetapi, fakta yang kita temukan akhir-akhir ini adalah bahwa ibadah tidak membuat kita tidak merasa bahwa esensi ibadah itu berada dalam diri kita. Nah, fakta di sekitar ini yakni bahwa ibadah sekarang tidak menjadikan kita takut pada Allah serta tidak mampu untuk membuat kita berpikir secara positif. Nah, gangguan mental menurut penulis dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini bisa berupa bakat, sifat, keturunan dalam dirinya yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Kemudian yang kedua yakni faktor eksternal, bisa berupa godaan, provokasi, dan gangguan tubuh seseorang seperti bujukan dan raya setan, ataupun juga kiriman santet dan goyah imannya, dan juga kadang kekosongan jiwa yang terjadi karena depresi, sedih, atau kehilangan seseorang. Kemudian bab ke-11 ini adalah psikoterapi dalam perspektif Islam. Nah, psikoterapi berasal dari dua kata, yakni cycle yang artinya jiwa dan juga terapi yang berarti pengobatan atau penyembuhan. Jadi, psikoterapi merupakan pengobatan atau penyembuhan pada jiwa seseorang. Nah, menurut Hamdani dalam buku Psikologi Islam yang dikarang Bapak Agus Hermawan, ada 4 metode yang dapat dipakai dalam psikoterapi Islam. Yang pertama yakni metode ilmiah atau metode of science. Yang kedua yakni metode keyakinan atau metode of tenacity. Yang ketiga yakni metode otoritas atau metode of authority. Yang keempat yakni metode intuisi atau method of intuition. Nah, psikoterapis digunakan untuk penyembuhan penyakit mental juga dapat digunakan untuk membantu
yaitu mempertahankan dan mengembangkan integritas jiwa seseorang. Nah, fungsi psikoterapi sendiri dibagi menjadi 3, yakni yang pertama yakni sebagai pencegahan, sebagai penyembuhan dan perawatan, dan juga sebagai penyucian dan pembersihan diri. Kemudian pada bab 12 yakni ada kecerdasan dan potensi intuisi dalam Islam. Kecerdasan merupakan warisan dari genetik atau orang tua. Akan tetapi, kecerdasan tidak akan berkembang apabila tidak didukung oleh lingkungan yang memadai dan juga rangsangan yang tepat. Kecerdasan seseorang bisa terbentuk apabila di dalam dirinya ini terdapat ketenangan yang muncul dari hati, intuisi dalam bentuk perasaan yang tenang setelah ia berinteraksi dengan sang Khalik. Nah, kemudian pada bab 13 ada mimpi dan alam kesadaran manusia. Mimpi adalah sesuatu yang gaib dan masih menjadi misteri. Setiap manusia pasti pernah memiliki mimpi, akan tetapi tidak semua mimpi ini hanya berupa mimpi saja. Terkadang mimpi yang dialami seseorang merupakan sebuah isyarat yang akan menimpa seseorang tersebut. Kemudian di dalam Al-Quran terdapat banyak sebutan mengenai mimpi, baik itu sebutan yang baik atau yang buruk. Ada ru'ya, manam, busra, awalful ahlam, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian terdapat pula kesadaran. Nah, kesadaran adalah kondisi di mana seseorang memiliki kendali penuh terhadap stimulus yang masuk pada dirinya, baik itu eksternal atau internal. Kemudian yang ke-14 yakni doa, zikir, dan tazkiyah an-nafs. Nah, doa secara istilah adalah memohon atau meminta sesuatu yang bersifat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meminta keselamatan, meminta hujan, meminta rezeki yang halal, dan lain-lain. Nah, manfaat doa sendiri banyak. Kemudian diantaranya ada menguatkan iman, meningkatkan kerja, kemudian banyak hal sebagainya. Kemudian ada zikir, yakni kegiatan dalam bentuk ucapan dan penetapan dalam hati dengan menyebut nama Allah secara jahar atau sunnah atau secara sir atau samar. Kemudian ada tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas ini yakni berupa proses penyucian jiwa. Kadang tazkiyatun nafas bisa diiringi dengan zikir ataupun doa. Yang terakhir ada bab 15 yakni berpikir dan tempat dalam Islam. Nah, langkah-langkah berpikir ini dalam memecahkan problematika menurut buku ini ada 4, yakni menyadari masalah, kemudian mengumpulkan data-data mengenai pokok masalah tersebut, membuat hipotesis atau hipotesa mengenai masalah tersebut dan mengujikannya. Kemudian ada lupa. Ya, kemudian lupa merupakan hilangnya kemampuan untuk menyebut kembali sesuatu yang sebelumnya dipelajari. Nah, kemudian kritik saya terhadap buku ini adalah buku tersebut mudah untuk dipahami dan juga dipelajari baik itu oleh mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat awam, karena buku tersebut memiliki bahasa yang tidak unik dan mudah dipahami. Mungkin sekian dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.